Pemerintahan Hindia Belanda. Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda dalam bahasa Belanda yaitu Nederlands Indië adalah sebuah daerah pendudukan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia. Berdasarkan Perjanjian Inggris-Belanda 1824, Belanda telah menyerahkan Malaka Belanda kepada Inggris, yang dulunya merupakan kegubernuran di Hindia Belanda. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil dari penasionalan tanah-tanah koloni Verenigd Oost-Indische Compagnie atau VOC yang berada di bawah pemimpinan Belanda pada tahun 1800. Hindia Belanda adalah salah satu jajahan Eropa yang paling berharga di bawah kekuasaan kerajaan Belanda dan menyumbang pada keunggulan Belanda di dunia dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi pada awal abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Istilah Indonesia mulai digunakan untuk tempat geografi setelah tahun 1880. Pada awal abad 20, para cendekiawan lokal mulai mengembangkan gagasan Indonesia sebagai negara dan bangsa, dan menetapkan panggung untuk gerakan kemerdekaan. Menaklukkan Belanda. Pada tahun 1806, dengan Belanda di bawah dominasi Kekaisaran Prancis, Kaisar Napoleon I menunjuk saudaranya, Louis Bonaparte, untuk menduduki takhta Belanda, yang menyebabkan penobatan Marsekal Herman Willem Dintluis sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Pada tahun 1811, Dintluis diganti oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens, tetapi tidak lama setelah kedatangannya, pasukan Inggris menduduki beberapa pelabuhan Hindia Belanda, ini termasuk Jawa, dan Thomas Stamford Raffles menjadi wakil gubernur. Setelah kekalahan Napoleon pada pertempuran Waterloo tahun 1815 dan Kongres Wina, kontrol Belanda atas wilayah ini dipulihkan pada tahun 1816 di bawah Perjanjian Inggris-Belanda 1824. Belanda mengamankan permukiman Inggris seperti Bengkulu di Sumatera sebagai imbalan untuk menyerahkan Kendati atas daerah jajahan mereka di Malaka, Semenanjung Malaya, dan Hindia Belanda. Perbatasan antara bekas daerah jajahan milik Inggris dan Belanda pada hari ini merupakan batas modern antara Malaysia dan Indonesia. Sistem tanam paksa. Karena biaya moneter yang tinggi dari beberapa penakluk Belanda pada awal abad ke-19, sistem tanam paksa atau Kulturstelsel diterapkan pada tahun 1830. Di bawah sistem ini ditetapkan bahwa petani Indonesia harus menggunakan 20% lahan pertanian mereka untuk penanaman uang tunai. Sistem tersebut terbukti membawa malapetaka bagi penduduk setempat pada puncaknya. Lebih dari 1 juta petani bekerja di bawah Kulturstelsel dan insentif ekstrim untuk mendapatkan keuntungan yang menghasilkan. Penyalahgunaan yang meluas. Petani sering dipaksa untuk menggunakan lebih dari 20% tanah pertanian mereka atau tanah yang paling subur untuk bercocok tanam komersial. Sistem tersebut menyebabkan peningkatan kelaparan dan penyakit di kalangan petani Jawa pada tahun 1840-an. Diperkirakan lebih dari 500.000 kuli diangkut ke Sumatera selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tingkat kematian yang tepat di antara buruh kuli tidak diketahui karena catatan yang langka atau tidak dapat diandalkan, tetapi diperkirakan mencapai 25%. Sistem kuli dikritik habis-habisan, terutama setelah tahun 1900 dengan munculnya apa yang disebut politik etis, sebuah pamflet kritis yang bernama Die Miljoenjubilee diterbitkan oleh Jenderal Van den Brand. Dokumen tersebut menggambarkan pelanggaran yang dilakukan terhadap kuli termasuk penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap seorang kuli perempuan berusia 15 tahun yang menolak ajakan seksual seorang pegawai perkebunan Belanda. Sanksi pidana akhirnya dihapuskan pada tahun 1931 dan ordonansi kuli berakhir pada awal tahun 1940-an. Pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua melemahkan sebagian besar negara jajahan dan ekonomi Belanda. Setelah Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945, kaum nasionalis Indonesia menyatakan kemerdekaan yang mereka perjuangkan selama Revolusi Nasional
Indonesia yang terjadi pada bulan-bulan berikut. Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia pada konferensi meja bundar tahun 1949 dan menyerahkan seluruh wilayah bekas jajahannya dengan pengecualian wilayah Papua Nugini Belanda.